Saudara-saudariku yang terkasih, di Samadhi sekarang ada 8 pastor yang mungkin bagi Anda yang melihat atau mengikuti misa online ini sudah hafal siapa-siapa saja. Tapi di antara 8 itu kalau saya tanya siapa yang berat badannya paling gede atau paling gemuk, Anda pasti sudah tahu jawabannya. Siapa yang tinggi badannya paling rendah, Anda juga sudah tahu jawabannya. Siapa yang paling putih, Anda juga pasti tahu jawabannya. Itu baru kriteria fisik. Kalau saya lebih dalam lagi, siapa yang paling lucu di antara ke-8 orang ini? Siapa yang kira-kira paling banyak makannya? Anda mungkin juga bisa menebak tapi bisa juga salah. Tapi saudara-saudara, kalau saya tanya, siapa yang paling hebat di antara 8 pastor di Samadhi? Alangkah sembrononya kalau kita, Romo Yus pasti, Romo Edi pasti, karena sedang studi S3, pasti Romo Rudi, pasti Romo Romanus, pasti Romo Aji. Mungkin jawaban yang paling terakhir, mungkin Romo Yosef. Saudara-saudaraku yang terkasih, jawaban siapa yang paling hebat di antara 8 pastor di Samadhi menjadi tidak bisa untuk dijawab. Karena persoalannya bukan siapa yang paling hebat dalam jalan panggilan Tuhan, tetapi bagaimana proses ke-8 imam ini berproses dalam panggilannya. Mengapa saya tanyakan demikian saudaraku? Saya gak mau banding-bandingin 8 romo di Samadhi. Tapi kita bisa berkaca dari kisah Thomas dan para rasul lainnya dalam kitab suci, khususnya dalam Injil Yohanes. Ahli kitab suci mulai beranggapan bahwa mengapa penulis Injil Yohanes hanya mengembangkan beberapa tokoh-tokoh dalam tulisannya. Ada yang dikembangkan sedikit, ada yang dikembangkan banyak. Tapi ketika Injil Yohanes menyebutkan satu tokoh, di situ kita bisa mengenal karakternya. Di situ kita bisa mengenal pertumbuhan imannya. Bagaimana relasinya bertumbuh bersama Yesus. Namanya bertumbuh, namanya proses, ada jatuh, ada bangun. Nah, para ahli menyimpulkan bahwa setiap tokoh yang kita baca, yang kita temukan dalam Injil Yohanes, itu sebetulnya mencerminkan atau mewakili komunitas Kristiani pada waktu itu. Jadi, seperti 8 romo tadi, ada yang begini, ada yang begitu, maka kita bisa melihat tokoh-tokoh dalam Injil Yohanes itu juga macam-macam. Nah, yang menarik, salah satu hal yang paling menarik dalam Injil Yohanes adalah bagaimana Injil Yohanes mengembangkan Rasul Thomas ini. Banyak orang Kristiani mengenal Thomas itu cuman yang dibacaan Injil hari ini aja. Apalagi kita semua mungkin sudah hafal Yesus berkata kepada Thomas apa? Berbahagialah kamu karena kamu melihat. Hai Thomas, karena kamu telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu baru 1/8 dari gambaran Thomas dalam Injil Yohanes. Saya udah bawa kitab suci, maka khotbah saya itu biblis. Rasul Thomas muncul 4 kali dalam Injil Yohanes. Dan apakah Anda tahu? Ternyata hampir semua kemunculannya problematis. Hampir semua kemunculannya penuh dengan reaksi-reaksi negatif. Mungkin orang zaman sekarang bilang dia ini nyinyir, dia ini frontal, dia ini mulutnya itu gampang nyerocos. Orang ini mungkin gambaran pribadi yang tidak menyenangkan. Kalau dia ada dalam sebuah komunitas atau kebersamaan, orang ini yang paling gak menyenangkan.
Bisa kita lihat misalnya dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 16. Waktu itu konteksnya Yesus mau membangkitkan Lazarus di Betania. Waktu itu diberitakan Lazarus sakit. Kemudian Yesus memutuskan untuk pergi ke Betania. Di tengah jalan ternyata Lazarus sudah meninggal. Yang menarik adalah Yesus tetap mau pergi ke Betania. Padahal ada salah satu murid Yesus mengatakan, baru saja orang-orang Yahudi mau membunuh engkau. Tapi Yesus seolah-olah tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan atau keraguan para muridnya ini. Apa yang dikatakan Thomas kepada Yesus? Sebuah reaksi yang menurut saya hati-hati kalau dibaca sembrono begitu aja. Karena Thomas waktu itu mengatakan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Meskipun seolah-olah kata-kata Thomas ini adalah bisa ditangkap sebagai reaksi kemartiran, mati bersama Yesus, berkorban bersama Yesus. Tapi sebetulnya di situ ada kata-kata nyinyir, keraguan, menyindir Yesus yang sudah diperingati oleh para muridnya tapi tetap mau pergi ke Betania. Lazarus itu bukan cuma sakit, sudah mati. Jadi saudara-saudaraku terkasih, inilah wajah Thomas ketika muncul pertama kali dalam Injil Yohanes. Sementara kemunculan yang kedua di Yohanes bab 14. Konteksnya waktu itu Yesus sedang bercerita tentang rumah Bapa. Masih ingat kan kalau kita misa arwah itu Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan seterusnya dan seterusnya. Yesus udah ngomong banyak, memperkenalkan rumah Bapa, mempersiapkan tempat bagi para muridnya, bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Yesus bahkan berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi apa reaksi Thomas? Sesuatu yang kelihatan pada akhirnya. Imannya belum matang. Prosesnya baru. Jangankan setengah jadi, seperempat jadi juga belum. Bayangin Injil Yohanes sudah 14 bab. Tapi Thomas bereaksi bisa-bisanya seperti ini. Di ayat 5. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Nah berarti selama ini dia nggak nangkep apa yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan dia menambahkan, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lihat saudara-saudara, sebuah reaksi yang negatif. Tidak sinkron sama yang dikehendaki oleh Yesus. Sampai Yesus akhirnya membongkar, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai di sini, mungkin kalau orang normal, murid yang lain langsung nangkep. Tapi Thomas enggak. Dia sama sekali enggak nangkep. Baru akhirnya meledak di Yohanes bab 20 sebagaimana yang kita baca dalam Injil hari ini. Ketika murid-murid lain berkumpul, Thomas enggak ada. Bisa jadi dia kecewa, bisa jadi dia lari, bisa jadi dia putus asa. Karena kematian Yesus pribadi yang dia andalkan. Tapi karena tidak ada pengenalan yang tepat, akhirnya dia juga imannya hancur lebur. Sampai terjadilah konflik, sampai dia ngomong, sebelum aku melihat, sebelum aku memasukkan, sebelum aku mencucukkan. Itu ngeri loh ibu bapak. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Diyakinkan oleh 10 murid yang lain, dia tetap tidak percaya. Baru akhirnya Yesus datang, menunjukkan bekas lukanya, masukin. Cucukan, jangan sekali-sekali engkau tidak percaya. Barulah keluar iman yang murni, iman yang sesungguhnya. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudara, ternyata untuk bisa mencapai iman yang murni butuh proses.
Untuk bisa dapat makanan yang enak butuh digoreng, butuh dimasak, butuh diangetin sampai batas waktu yang tepat. Baru jadi, baru enak, baru kelihatan bagusnya. Kita bisa lihat kemunculan yang terakhir itu di Yohanes bab 21. Yesus menampakkan diri di pinggir danau, di situ disebut ada Thomas hadir di situ dan tidak ada lagi reaksi negatif dari dia. Dia udah jadi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan-jangan wajah Thomas adalah wajah dari kita juga. Lebih banyak jatuhnya Romo daripada bangunnya. Kan seringkali kan jatuh bangun kayak lagu dangdut kan. Jatuh bangun aku mencintaimu. Jatuh bangun enak, habis jatuh bangun lagi, habis jatuh bangun lagi. Tapi Thomas banyakan jatuhnya. Banyakan gak ngertinya. Baru di akhir dia diproses oleh Yesus. Saudara-saudara, itulah Thomas. Ditemani, diasah, diolah oleh Yesus. Dalam kehancurannya, dalam ketidakberdayaannya, dalam kekurangannya. Semoga di masa sulit seperti ini pun, banyak dari kita mungkin doa-doa kita belum terkabul. Kita harus kehilangan banyak hal di saat-saat seperti ini. Ketika malah proses iman kita malah bertambah hancur lebur. Datanglah pada Yesus. Berserulah seperti Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Kita lanjutkan dengan